Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Kali ini Perpamsi kembali mengadakan webinar bekerja sama dengan anggota luar biasa kami, PT Wahana Daya Cika. Hari ini webinar kita itu temanya optimalisasi jaringan air minum dan air limbah. Di Rucika itu akan ada narasumbernya Pak Wini Arga. Pak Wini Arga itu technical support di Rucika. Sebelumnya saya minta tolong kepada Bapak Ibu peserta sekalian untuk yang tidak berkepentingan untuk berbicara, mohon mic-nya bisa dibantu untuk di-mute agar tidak mengganggu narasumber ketika memberikan materi. Nanti untuk pertanyaan setelah pemberian materi bisa ditanyakan langsung via chat atau bisa raise hand. Baik, langsung saja kita mulai webinar kita hari ini kepada Pak Arga. Saya persilakan, Pak. Pak Arga, bisa dimulai Pak Arga? Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu. Untuk webinar sambil menunggu narasumber kita untuk webinar hari ini itu nanti kita akan ada merchandise dari Rucika untuk 3 orang penanya pertama, lalu ada juga untuk yang bertanya langsung. Jadi untuk 3 orang penanya pertama via chat itu nanti akan ada merchandise, lalu ada untuk 3 orang penanya langsung. Jadi nanti akan ada 6 merchandise dari Rucika. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh langsung nanti dicatat. Kalau sudah selesai memberi materinya, nanti bisa ditanya langsung ke Pak Arga. Ya, oke, sorry Bu, tadi ada gangguan sebentar. Ya, nggak apa-apa. Silakan ya Pak Arga, saya serahkan ke Bapak, boleh langsung dimulai. Oke, ya selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Arga, saya dari Technical Support PT Wahana Duta Jaya Rucika atau brandnya biasa dikenal dengan Rucika begitu ya. Nah pada pagi hari ini kebetulan ya kami sangat beruntung untuk bisa mengisi webinar yang diadakan oleh Perpamsi. Semoga nanti juga yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelum untuk memulai apa yang akan kami paparkan, kami ada video Bapak Ibu. Sebentar ya, kami akan menyetelkan video. Ini adalah company profile dari kami Rucika. Bentar. Oke. Dari mengalirkannya sebuah manfaat yang menggerakkan industri, menumbuhkan kawasan,
mengembangkan wilayah hingga menyambungkan mahakarya ke seluruh pelosok negeri. Selama 5 dasawarsa membangun asa Indonesia, dari visi mengalirkan kehidupan ke seluruh masyarakat Indonesia, kini menghantarkan PT Wahana Duta Jaya Rucika sebagai pionir solusi total sistem perpipaan berkualitas. Diawali berdirinya PT Wahana Duta Jaya Rucika pada tahun 1973. Gagasan berkembang semakin mengakar dan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Semakin bertambah langkah, semakin bertumbuh berubah. Hingga begitu akrab, begitu dekat, kualitas pipa Rucika menjadi bagian kebahagiaan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sistem perpipaan yang menjadikan hidup semakin berkualitas. Keragaman gagasan pun telah terwujud dalam menghadirkan satu kekuatan komitmen untuk satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sistem perpipaan berkualitas, bermodalkan kemampuan riset dan pengembangan dalam merangkai setiap inovasi. Produk kami hadap yang diproduksi melalui serangkaian proses produksi dari bahan berkualitas dengan menerapkan total productive maintenance serta continuous improvement secara konsisten. Melalui pengaplikasian program digital manufacturing secara sempurna. Dan inilah inovasi yang terus tumbuh berkembang, seperti halnya kami dalam mengembangkan generasi terbaik dengan mengintegrasikan pelatihan, pembelajaran, dan experience melalui Rucika Institute. Upaya total dalam meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan dalam menghadirkan solusi sistem perpipaan air bersih, air limbah, air hujan, non-air, hingga material penyambung pipa. Inovasinya telah menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Yang didukung secara solid jaringan distribusi yang kuat di 7 kota besar: Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar, turut berkontribusi besar dalam pelaksanaan lebih dari 4.000 proyek di semua sektor, di semua lini kemajuan pembangunan Indonesia. Inilah yang membangun motivasi kami untuk berkarya lebih baik lagi. Apresiasi tertinggi masyarakat Indonesia melalui berbagai penghargaan yang telah kami peroleh, sebagaimana hal yang setara kami baktikan kepada negeri tercinta ini melalui program pelestarian lingkungan dan secara aktif berkolaborasi bersama masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial serta membawa manfaat yang lebih besar yang kesegarannya, kebersihannya langsung dinikmati masyarakat, mewujudkan keceriaan, menghadirkan kehangatan setiap saat hingga kebersamaan yang berkualitas penuh kebahagiaan. Karena kami di Rucika yakin semua kekuatan yang membangun gagasan, sebuah komitmen yang menghadirkan solusi akan terus mengalirkan manfaat sampai jauh. Ya, baik. Ya, tadi adalah sedikit deskripsi gitu ya Bapak Ibu atau company profile dari perusahaan kami Rucika begitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke materi yang akan saya paparkan Bapak Ibu. Semoga ini akan bermanfaat ya buat Bapak Ibu sekalian tentunya.
Nah, pada pagi hari ini kami akan membawakan materi atau kami akan sharingkan materi webinar ya dengan judul optimalisasi jaringan air minum dan air limbah. Nah, di sini kami akan mencoba menjelaskan atau memaparkan apa-apa aja sih atau tips apa aja sih tentang sistem perpipaan yang proper begitu ya Bapak Ibu. Dan harapannya juga kami bukan harapannya ya, tapi juga kami akan membawakan atau memaparkan teknologi-teknologi terbaru dari sistem perpipaan yang tentunya sudah ada di pada saat, dan semoga ini juga akan membantu atau bisa membuat Bapak Ibu semakin lebih tahu lagi ya tentang teknologi sistem perpipaan yang terbaru, dan harapannya juga nanti ketika Bapak Ibu menemui sebuah proyek yang tentunya mungkin relate dengan kondisi-kondisi yang mungkin nanti akan saya paparkan, tentunya ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian begitu. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi ya Bapak Ibu, kita coba telisik begitu ya, kita coba buka dengan pertama itu jenis-jenis air Bapak Ibu. Nah, seperti kita ketahui, pertama kita sering mengkonsumsi jenis air bersih ya. Yang pertama kita lihat jenis air bersih sendiri itu yang biasa kita manfaatkan itu ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Ada air panas, ada air normal, kemudian juga ada air dingin ya yang biasa kita manfaatkan di rumah-rumah atau di bangunan. Nah, air-air tersebut kita dapatkan pertama dari permukaan tanah. Permukaan tanah ini ya tentunya pasti dari waduk, kemudian juga mungkin dari sungai, mungkin dari laut begitu ya. Dan yang kedua ada air yang tidak pernah jelas pasti itu adalah air tanah. Setelah air bersih kita juga ada air limbah. Nah, air limbah ini adalah air yang sudah dikonsumsi. Maksud saya adalah air bersih yang sudah dikonsumsi atau air minum yang sudah dikonsumsi itu akan menjadi air limbah begitu Bapak Ibu. Kemudian ada air hujan. Air hujan ini adalah air yang didapatkan sesuai namanya ya, dari hujan begitu. Nah, seringkali sayangnya begitu ya di Indonesia ini mungkin masih sangat jarang dalam pemanfaatan air hujan. Padahal air hujan ini masih bisa dimanfaatkan kembali. Seperti contoh mungkin juga bisa menjadi air hujan bisa digunakan untuk mencuci kendaraan, kemudian juga mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk menyiram tanaman begitu. Nah, tentunya ini ada siklus air ya. Nah, tentunya kita dalam menikmati air itu tidak terlepas dari siklus air ini, Bapak Ibu. Bahwa ini adalah hal yang pasti terjadi di dunia bahkan ya, yaitu siklus air. Kita lihat di sini bahwa air bersih itu kita dapatkan dari PDAM ya, atau mungkin dari sumur atau dari sumber lainnya ya. Air bersih atau air minum ini kemudian masuk ke dalam bangunan-bangunan rumah kita nih. Kemudian setelah air bersih tersebut masuk, kemudian kita manfaatkan, kita konsumsi sehingga menjadi air limbah begitu. Nah, air limbah ini masuk dalam, sebelum dibuang dia akan masuk ke dalam STP. Secara idealnya air itu harusnya diolah terlebih dahulu di STP begitu ya, air limbah tersebut ya, ke dalam sewage treatment plant. Ini berfungsi untuk air limbah yang akan dibuang ke lingkungan itu akan jauh lebih aman sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, ketika air limbah sudah dibuang di lingkungan di mana air tersebut aman, air tersebut akan dimanfaatkan kembali ya, kembalinya begitulah menjadi bersih kembali yang kemudian akan mengalir lagi ke dalam bangunan atau ke rumah kita. Itu adalah siklus itu. Nah, jadi juga air bersih yang dikonsumsi dalam rumah ya atau dalam rumah tangga. Nah, konsumsinya ketika akan dibuang, salah satu hal yang penting adalah grease trap Bapak Ibu. Nah, grease trap ini adalah salah satu tools atau salah satu alat plumbing yang digunakan untuk namanya grease trap, menangkap lemak begitu ya. Nah, kenapa sih harus ditangkap lemaknya atau harus dipisahkan terlebih dahulu? Kata bahwa itu harus memproses air harus disebut. Kemudian juga di sini tadi saya sempat juga menyinggung adanya itu ya, turun darinya ya, sudah sebuah bangunan harapan begitu ya, di dalam sumur resapan ini bisa digunakan sebagai storage air
hujan atau juga bisa langsung diserapkan ke lingkungan, yang artinya juga ya air tersebut akan masuk ke lingkungan. Kita akan masuk ke dalam sistem air minum. Nah, ini adalah sedikit masalah di Indonesia. Timbul pertanyaan, kenapa sih kok nggak cuma SNI ya? Kenapa kok pipa kita ada banyak standar gitu ya, plastik gitu. Nah, perlu diketahui bahwa Ibu bahwa standar SNI di Indonesia itu masih bersifat voluntary ya gitu. Artinya belum wajib untuk dibuka oleh pabrik pipa sendiri. Sekalipun ini standar pabrikan, tapi mayoritas atau bahkan hampir keseluruhan ya untuk standar pabrikan, diameter luarnya itu pasti mengacu ke standar JIS. Seringnya seperti itu Bapak Ibu, standar Jepang. Hanya saja mungkin dalam pengetesannya, kemudian ketebalannya dan lain sebagainya, mungkin mereka memiliki standarnya masing-masing di pabrikan. Kemudian kita lihat di sini ada standar SNI Bapak Ibu. Nah, kita perlu ketahui juga bahwa standar Indonesia atau SNI ini itu mengacu ke standar ISO, yang mana kita tahu juga bahwa standar ISO ini itu mirip dengan standar DIN dan Eropa. Nah, kemudian standar Jepang ini adalah standar yang berasal dari Jepang tentunya. Dan juga ada salah satu info yang penting juga Bapak Ibu, bahwa keseluruhan standar yang saya sebutkan tadi, atau standar yang ini sering kita temui di lapangan Indonesia, itu satuannya menggunakan satuan metrik Bapak Ibu, atau ukuran metrik, yang mana penyebutannya adalah milimeter, dan bukan imperial. Bukan sebutan standar ins dan lain sebagainya ya. Ins begitu ya. Padahal itu adalah penyebutan yang sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu. Tapi itu sudah menjadi bahasa pasar ya. Nah, Bapak Ibu jika kita convert juga ke dalam nilainya juga tidak sama dengan nilai yang sebenarnya ada di standar. Nah, ini adalah perbandingan diameternya Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat di sini JIS, DIN, N, dan ISO. Jika kita convert ke dalam milimeter, itu nilainya 60 mm Bapak Ibu. Jika kita bandingkan dengan SNI, ternyata SNI adalah 63 mm. Nah, SNI ini tentunya akan mirip dengan standar Eropa sisanya ya, dan juga standar internasional ya, karena memang SNI ini mengacu ke standar ISO dan juga mungkin Eropa gitu ya, makanya nilainya sama. Jadi kita akan fokus ke standar JIS dan SNI. Itu nilainya berbeda Bapak Ibu tadi ya, antara nilai diameter standar JIS dan SNI. Nah, kenapa penting kita ketahui Bapak Ibu? Karena seringkali ya, proyek-proyek pemerintah seperti PDAM, kemudian juga mungkin juga proyek-proyek dari Kementerian PUPR, itu pasti mewajibkan penggunaan pipa yang berstandar SNI, begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah tahu ini harapannya ya Bapak Ibu, ke depan ketika akan memasang pipa, begitu ya, pastikan bahwa standarnya itu sama. Tidak bisa dikombinasikan antara SNI dan JIS tanpa adanya konektor begitu. Nah, ketika penggunaan pipa atau instalasi pipa yang nilai diameternya atau standarnya berbeda, pastinya ini akan memunculkan masalah. Ya, salah satunya adalah kebocoran karena nilai diameternya berbeda ya Bapak Ibu, pasti tidak akan presisi. Maka dari itu perlu diketahui bahwa standar SNI ini berbeda dengan JIS. Seringkali karena kita tahu bahwa standar di sini kan yang paling banyak ada di lapangan, di toko bangunan begitu ya. Nah, itu pasti mungkin ada kemungkinan aplikator-aplikator itu sembarangan ketika kekurangan material dia asal beli di lapangan. Pastinya itu akan membuat sistem akan menjadi tidak maksimal ya karena beda standar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi Bapak Ibu mengenai ins ya, bahwa ini ins kita sepakati bahwa ins ini sebenarnya bukan penyebutan yang asli begitu Bapak Ibu. Yang asli ya milimeter. Nah, Ibu kalau kita convert ke dalam nilai ins yang sebenarnya, satu ins itu kan sebesar 25,4 mm ya kurang lebih nilainya. Ya, kita bandingkan dengan nilai SNI, JIS, dan DIN dan sebagainya, ternyata nilainya itu 32 mm Bapak Ibu.
Artinya ya memang tadi sudah saya sebutkan ya bahwa each ini adalah suatu bentuk mungkin salah kaprah begitu ya Bapak Ibu. Tapi ya memang ini sudah menjadi bahasa pasar begitu sih. Bapak Ibu terkait standar atau nilai diameter yang berlaku di Indonesia begitu ya. Kita masuk ke dalam syarat instalasi air minum. Nah, yang perlu kita ketahui juga pertama itu ketika kita akan merancang suatu sistem perpipaan air minum atau air bersih ya, pertama itu kuantitas yang cukup Bapak Ibu. Jumlah air yang bersih harus mencukupi kebutuhan ya. Tentunya dalam penanganannya kan pasti ada beberapa hal yang perlu ditentukan terlebih dahulu ya. Salah satunya adalah kebutuhan air tersebut dalam suatu bangunan atau dalam suatu tempat gitu ya di masyarakat ya. Itu harus diperhitungkan tentunya. Kemudian ekonomis, ketersediaan air bersih yang hemat biaya, artinya sistem harus bisa mengakomodir hal ini. Kemudian higienis ya, ini jelas ya higienis karena air nggak mungkin kita memanfaatkan atau menggunakan air yang kotor begitu ya Bapak Ibu. Airnya itu harus bersih sesuai dengan standar YES nomor 49. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa cari ya standar ini, itu akan menjelaskan apa aja sih parameter nilai air yang bersih itu gitu. Kemudian adalah teknis yang optimal. Nah, ini artinya mudah dijangkau, aman, dan sesuai standar. Nah, ini lagi-lagi kami highlight ya Bapak Ibu, sesuai dengan standar. Kenapa sih harus sesuai standar? Ya jelas Bapak Ibu, standar ini kan menjamin suatu sistem itu akan berjalan dengan sempurna dan baik, dan tentunya juga aman Bapak Ibu ya. Maka dari itu, pastikan segala sesuatu itu sesuai dengan standar. Nah, ini adalah permasalahan yang sering terjadi di lapangan Bapak Ibu, khususnya dalam sebuah sistem perpipaan yang penyambungannya itu menggunakan rubber ring joint ya. Pertama, itu pipa pecah karena adanya point loading atau impact yang berlebih sehingga pipa pecah. Kemudian juga ada sambungan yang seringkali mengalami kebocoran karena rubber pada pipanya itu melintir begitu. Itu adalah salah satu jenis permasalahan yang sering kita temui ya pasti di lapangan. Dan itu pasti akan seringkali memusingkan ya. Itu kerusakan pada install. Dan ada permasalahan mengenai handling ini ya transportasi dalam aplikasinya. Pertama, seringkali kita kesusahan ya dalam memasang ini berkontur, berkolek-kolek begitu ya, karena beberapa pipa yang kita pasang mungkin memiliki fleksibilitas yang rendah atau kemampuan bendingnya itu kurang mumpuni begitu ya Bapak Ibu. Dia terlalu kaku sehingga ketika dipasang di lapangan yang berkelok, dia akan menyulitkan kita gitu. Dan juga salah satu hal yang tidak kalah penting adalah berat pipanya. Biasanya semakin besar diameternya, tentunya itu akan kemudian dalam itu dengan kemampuan instalasi hubungannya itu. Karena salah satu hal yang mempengaruhi diameter dalamnya Bapak, atau luas permukaan penambang bibit. Nah, bahwa yang tadi kita sebut 1 inch, 2 inch itu ya, 32 mili atau 10 itu seperti diameter Bapak Ibu. Artinya diameter luar itu masuk dengan pipanya. Nah, padahal yang kita cara sebenarnya dia mendalam untuk mengalirkan air ya. Dari itu ketebalan pipa itu sedikit banyak mempengaruhi dalam optimalisasikan air. Nah, harapannya bisa menjawab permasalahan-permasalahannya tadi. Itu kami menghadirkan Exoplas Bapak Ibu. Pertama, sebelum kita masuk lebih dalam pasti itu kemudian keuntungan atau keunggulannya itu apa, kita perlu tahu bahwa ada beberapa jenis pipa plastik ya dari materialnya. Kita lihat di sini, pertama ada pipa berjenis material PVC atau polyvinyl chloride, yang mana ketika kita breakdown lagi pipa PVC ini akan, dan juga pipa material PE atau polyethylene ini yang biasanya berwarna hitam gitu ya. Pipa polyethylene
ada jenis pipa HDPE, pipa MDPE, dan juga LDPE. HDPE itu artinya high density, MDPE itu medium, kemudian L itu low. Jadi tergantung kerapatannya itu ya. Kemudian juga ada pipa dengan material polipropilen, yang mana jenis pipanya ini adalah pipa PPR. Nah, ini pipa PPR adalah pipa yang ditemui di bangunan-bangunan tinggi mungkin ya. Building gitu, berwarna. Ini highlight yaitu pipa PVCO, yaitu adalah salah satu jenis pipa terbaru dari material PVC, Bapak Ibu. Diproduksi dengan cara proses biaksial. Biaksial itu apa? Yaitu adalah proses stretching ya, secara aksial dan radial ya. Lihat di sini aksial dan radial. Nah, ini akan mengakibatkan pipa PVCO atau Rutsika X11 ini memiliki kekuatan yang jauh lebih tangguh dibandingkan pipa UPVC biasa. Dengan proses metode produksi yang berbeda, dia akan memiliki kekuatan dan karakteristik yang berbeda dibandingkan pipa PVC biasa. Dan ini pipa PVCO ini atau Rutsika X Plus ini juga terbuat dari UPVC tadi ya, dan juga aditifnya itu menggunakan aditif kalsium zinc, yaitu tanpa timbal, sehingga tentunya ini akan aman bagi kesehatan manusia ya, khususnya ini kan karena untuk mengalirkan air minum ya. Karena kita tahu bahwa kalsium zinc ini kan salah satu jenis bisa dibilang molekul yang ada di dalam tubuh kita ya, sehingga pasti akan aman. Dan juga pipa PVCO ini sudah Green Label Indonesia, artinya ini tidak mencemari lingkungan begitu Bapak Ibu. Dan perlu diketahui juga bahwa dalam suatu proses kita ingin menciptakan produk baru Bapak Ibu, ada dua metode atau dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara menciptakan real baru, menemukan pipa baru, atau dengan cara kedua yaitu proses metode produksi yang berbeda. Nah, dalam hal ini pipa PVCO adalah salah satu jenis pipa yang pendekatannya menggunakan cara produksi yang berbeda, yaitu tadi ya menggunakan cara biaksiali. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah perbandingan molekul PVCO dan UPVC biasa ya. Di sini adalah pipa UPVC biasa sebelum di stressing atau sebelum dilakukan proses produksi biaksial ya. Di sini dilihat bahwa secara molekul ternyata dia tidak terlalu rigid begitu ya, agak berantakan begitu bisa dibilang ya, bahasa gampang ya. Tapi ketika sudah dilakukan proses biaksi untuk pipa proses stressing, ternyata ini akan mengakibatkan molekul mati menjadi lebih rigid, lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah, ini tentunya akan mengakibatkan pertama ya, sense stress pipa menjadi lebih tinggi dibanding pipa UPVC biasa ya. Dia memiliki kekuatan menahan benturan menjadi lebih baik gitu. Kemudian diameter dalam lebih besar dibandingkan pipa HDPE dan UPVC Bapak Ibu. Nah, tadi pada diameter dalam itu berpengaruh ya dalam mengalirkan air atau dalam menghantarnya begitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat perbandingan PVCO ini yang berwarna biru ya, untuk PN10 dan 12,5 dibandingkan dengan pipa HDPE dengan PN10 dan PN12,5 yang berwarna hitam dan coklat ini. Bapak Ibu bisa lihat untuk diameter yang sama ya, yaitu diameter luar 315 mm, ternyata itu memiliki ketebalan yang berbeda Bapak Ibu. Nah, ternyata ketebalan dari pipa PVCO itu hanya sebesar 301,2 mm bandingkan dengan nilai HDPE yang mana dia memiliki ketebalan 277,6 mm untuk yang HDPE PN10 dan 268,6 mm untuk HDPE PN12,5. Artinya, nilai diameter pipa PVCO ini, nilai maksud dalamnya jauh lebih besar pipa PVCO dibandingkan dengan HDPE. Artinya ini akan lebih optimal lagi dalam menghantarkan debitnya begitu Bapak Ibu. Kemudian salah satu manfaat dari proses biaksial adalah pipa tersebut akan menjadi lebih lentur, ringan, karena diameter dalam yang lebih tipis. Sehingga ketika diaplikasikan di lapangan, dia akan bisa lebih baik lagi dalam hal fleksibilitas begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh video ini ya,
pengetesan begitu di lapangan Bapak Ibu mengenai kekuatan pipa PVC. Sorry ini agak error. Nah, ini contoh ketika pipanya ini dilindas oleh truk gitu ya. Terlihat di sini bahwa pipanya itu tidak pecah, dia hanya kempot begitu ya. Lihat di sini ya Bapak Ibu. Semoga terlihat jelas di layar Bapak Ibu sekalian ya. Terlihat pipanya tidak pecah ya, dia hanya kempot begitu. Ini demo pipa. Ya Buder. Terus nah ini ketika dilindas lagi. Ini dilindas oleh truk yang berisi air 40 liter. Ternyata tidak apa-apa. Dia hanya kempot saja Bapak Ibu tapi tidak pecah ya. Ya. Terus nah ini seperti ini kejadiannya. Oke. Nggak pecah nih. Apa itu terjadi insiden? Kemudian ini ketika di hammer ya atau kita balik ya. Mana? Lagi. Itu kemudian adalah contoh motor. Ini sama seperti video yang pertama tadi, dia hanya kempot saja dan pecah. Oke. Ya, itu adalah contoh video ya Bapak Ibu, demo di lapangan, demo untuk menunjukkan dari pipa exoplas. Maka dari itu PVC ini atau Rucika exoplas ini bisa digunakan untuk apa? Pertama untuk distribusi air minum, kemudian jaringan air pada daerah sulit, industri, pertanian, perkebunan, pertambangan hingga pembungkus kabel ya atau untuk ducting. Nah, pipa ini sudah terstandar SNI ISO 16422 tahun 2012 sehingga aman untuk mengalirkan air bersih bertekanan Bapak Ibu. Jadi ini adalah termasuk pipa standar SNI ya. Dan memang kebanyakan memang ini juga digunakan untuk bisa digunakan untuk air minum ya seperti PDAM dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, tadi adalah penjelasan mengenai sistem perpipaan air bersih ya. Harapannya tadi bisa menambah informasi terhadap Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kita masuk ke bahasan selanjutnya, ini adalah bahasan terakhir yaitu sistem pengelolaan air limbah dan air hujan. Nah, di sini juga akan saya coba paparkan atau saya coba sharingkan ya, apa-apa aja yang membuat sistem air limbah itu menjadi lebih optimal juga Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu ketahui bahwa secara umum jenis saluran air limbah itu ada dua ya Bapak Ibu, yaitu saluran terbuka, yaitu adalah karena aliran atau saluran tersebut itu berhubungan langsung dengan atmosfer ya, atau gampangnya ya terbuka. Bapak Ibu bisa lihat ya seperti mungkin seperti got dan lainnya gitu ya, itu adalah saluran terbuka. Kemudian ada saluran tertutup, ya jelas sesuai namanya, alirannya itu tertutup dan dia tidak langsung terhubung dengan atmosfer. Artinya secara gampang dia ada salah satu sistem yang untuk mengalirkan fluidanya atau air tersebut, yaitu adalah gampangnya bisa menggunakan pipa. Nah, tidak lupa ya, syarat-syarat instalasi air limbah juga perlu kita perhatikan. Pertama itu terdapat kemiringan Bapak Ibu. Kenapa sih perlu ada kemiringan begitu ya? Karena jelas air limbah kan kita ketahui bahwa dalam mengalirkannya itu hanya memanfaatkan gaya gravitasi ya Bapak Ibu. Sangat jarang menggunakan pompa ya. Nah, maka dari itu ketika gravitasi artinya kemiringan pipa itu juga perlu diperhatikan. Sehingga pipa itu bisa mengalir dengan lancar. Kemudian ada perangkap bau ya. Ini untuk membuat sistem itu tidak ada bau yang keluar dari air limbah ya. Kita tahu bahwa air limbah itu kan baunya tidak sedap gitu Bapak Ibu. Tentunya ini untuk mencegah juga kesehatan kita ya, kehigienitas kita gitu. Kemudian ada juga ukuran pipa sesuai kebutuhan, jelas ya. Kita dalam segala sesuatu itu tidak boleh
sembarangan dalam menghitungnya gitu ya. Tentunya dalam perencanaannya kita harus mengukurnya dengan sesuai kebutuhan dari daerah tersebut atau bangunan tersebut. Yang tentunya ini berdasarkan orang yang mengkonsumsi ya. Kemudian ada terdapat perangkap lemak ya untuk buangan dapur tadi yang saya sebutkan, atau gampangnya ini adalah grease trap gitu. Kemudian air mengalir dengan udara dan tidak terjadi tekanan. Itu adalah syarat-syarat instalasi air limbah, Bapak Ibu. Ini adalah permasalahan pada pengelolaan air limbah ya, masalah-masalah klasik yang biasa kita temuin Bapak Ibu dalam sistem air limbah. Pertama itu seringkali kita lihat bahwa adanya bau tidak sedap ya yang keluar dari sela-sela bak kontrol ya. Mungkin Bapak Ibu sering temuin, apalagi Bapak Ibu yang mungkin tinggal di kota-kota besar ya, seperti mungkin Jakarta atau mungkin Surabaya atau kota lain. Seringkali ketika Bapak Ibu lewat dari sebuah jalan pasti kadangkala kita mencium bau yang tidak sedap ya Bapak Ibu, dan jika ditelisik kembali biasanya itu adalah bau-bau yang keluar dari bak kontrol begitu ya. Ya, jelas ya karena bentuk bak kontrol konvensional itu tidak presisi Bapak Ibu. Pastinya bau itu akan keluar dari sela-sela bak kontrol itu ya. Karena kita tahu air limbah itu kan isinya ya air yang kotor begitu ya, pastinya akan menimbulkan bau. Kemudian pipa mampet ya. Ini karena biasanya diakibatkan oleh benda-benda kecil yang tidak sengaja terbuang dalam sistem limbah. Dan ini juga salah satu hal yang klasik di sistem air limbah kita ya, bahwa mungkin masyarakat kita kurang aware ya, atau belum aware masalah pembuangan air limbah maksud saya pembuangan sampah ke saluran pipa. Mungkin masyarakat kita masih jarang aware masalah tersebut. Sehingga padahal kita tahu bahwa sampah-sampah itu akan berpotensi membuat pipa mampet begitu ya. Kemudian yang tidak kalah klasik ya adalah serangga tikus atau seringkali pipa air limbah yang mengakibatkan pipa tersebut jadi mampat begitu Bapak Ibu. Nah, untuk mengakomodir atau untuk menjawab permasalahan tersebut, kami Rucika Bapak Ibu menyediakan beberapa produk ya, atau solusi lebih tepatnya ya. Yang pertama itu ada backflow valve, kedua ada access fitting, kemudian ada Rucika Light pipa. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi Bapak Ibu bahwa ini adalah Rucika Light. Rucika Light adalah sebuah sistem pipa ya yang berbahan polyvinyl chloride PVC atau UPVC ya, untuk air buangan atau air limbah ya, dan drainase pada jaringan air limbah terpadu. Nah, jika dilihat di sini Rucika Light atau pipa yang mungkin biasa Bapak Ibu kenal dengan SDR41, yang mana pipa ini berwarna terakota ya, itu menggunakan penyambungan rubbering joint Bapak Ibu, sehingga ke dalam pemasangannya akan gampang di lapangan. Ini adalah pipa Rucika Light. Kemudian tadi sempat menyebutkan valve. Ini adalah Rucika Hygienic System Bapak Ibu. Apa sih Rucika Hygienic System? Yaitu adalah rangkaian, maksudnya adalah produk-produk tersebut akan menjamin atau berusaha untuk membuat lingkungan menjadi lebih higienis, yang tentunya ini akan berkorelasi dengan kesehatan kita Bapak Ibu. Nah, cara kerjanya itu seperti apa backflow valve ini Bapak Ibu? Sorry, ini agak nge-lag. Nah, ini fungsinya ya, fungsi atau cara kerjanya dari backflow valve. Pertama itu untuk mencegah bau dan serangga masuk ke dalam saluran pembuangan di dalam bangunan ya. Nah, sebagai contoh ini mungkin ini mungkin adalah bak kontrol atau manhole begitu ya. Bayangkan ketika pipa tersebut tidak ada backflow valve-nya, artinya pipa tersebut terbuka seperti ini ya Bapak Ibu. Terbuka secara pipa seperti ini, ketika ada serangga atau ada hewan, dia akan bebas masuk ke dalam pipa tersebut ya. Bau juga akan gampang keluar. Tapi bayangan ketika Bapak Ibu memasangkan dengan backflow valve ini atau dengan aksesoris ini ya. Ketika dipasang ke sini, backflow valve ini akan membuat air yang ada di dalam jaringan air limbah ini itu ketika mengalir airnya ya, valve ini akan terbuka secara otomatis.
Tapi ketika air itu tidak mengalir, valve ini akan menutup, Bapak Ibu. Nah, itu akan mengakibatkan ya, ketika tertutup ini akan mengakibatkan tentunya hewan-hewan, serangga, bahkan hingga bau itu tidak bisa keluar masuk dengan sembarangan, Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari backflow valve. Kemudian kedua juga bisa sebagai pencegah aliran balik, Bapak Ibu. Nah, ini ya, ketika Bapak Ibu lihat di sini, ketika air mengalir ke dalam atau keluar dari backflow valve akan terbuka. Ya, tapi ketika mungkin terjadi air itu meluap ya, yang mengakibatkan air limbah tersebut mungkin akan memaksa airnya itu untuk kembali, backflow valve ini akan menjamin atau akan memungkinkan air tidak akan bisa masuk karena dia tertutup ya Bapak Ibu. Jadi backflow valve ini dia akan terbuka dari satu arah saja, yaitu dari arah keluarnya air limbah. Tapi ketika air itu balik, dia akan menutup ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah fungsi dari backflow valve Bapak Ibu, khususnya untuk sistem pemipaan air limbah begitu ya. Kemudian adalah akses fitting Bapak Ibu. Ini juga salah satu rangkaian produk Rucika Hygienic System ya, yang sudah saya singgung tadi di awal, bahwa ini adalah salah satu bentuk usaha Rucika untuk menjamin kehigienisan sebuah sistem pemipaan air limbah ya. Tentunya ini akan berkorelasi dalam kesehatan masyarakat, kesehatan kita semua ya dalam sistem air limbah ya. Nah, akses fitting ini itu adalah atau pemasangannya itu dipasang sebagai pengganti bak kontrol konvensional Bapak Ibu. Jadi fungsinya ini seperti bak kontrol, hanya saja ini lebih modern bisa dibilang ya, atau lebih presisi Bapak Ibu. Karena production yang sudah mass production di pabrik, artinya akses fitting ini itu sudah sesuai standar Bapak Ibu, sehingga ketika dipasang dia itu lebih presisi dibandingkan bak kontrol konvensional. Yang mana kita ketahui bahwa bak kontrol konvensional itu sangat mengandalkan skill dari aplikator ya atau tukang kita ya, sehingga ketika mungkin tidak presisi itu akan mengakibatkan bau-bau tadi itu bisa keluar Bapak Ibu. Dan tidak hanya itu saja, serangga-serangga dari luar atau dari dalam, hewan-hewan itu juga bisa keluar dari sela-sela tersebut. Berbeda dengan akses fitting yang mana ini sudah sangat presisi Bapak Ibu, sehingga hal-hal yang tadi saya sebutkan itu tidak perlu dikhawatirkan kembali begitu. Dan akses fitting ini juga bisa dipasang ya bagian percabangan-percabangan atau di bagian belok-belokan yang menuju septic tank ya, atau tidak hanya menuju septic tank, intinya di bagian-bagian yang kritikal Bapak Ibu, khususnya di bagian percabangan ya. Kita tahu bahwa bagian-bagian percabangan dalam sistem air limbah itu adalah bagian yang sangat berpotensi terjadinya penyumbatan Bapak Ibu. Nah, seringkali dalam sebuah sistem pemipaan air limbah kita kadang kebingungan ya dalam menginspeksi atau memaintenance pipa air limbah kita ketika terjadi masalah. Nah, maka dari itu kita perlu taruh sebuah sistem atau sebuah titik untuk maintenance atau untuk inspeksi Bapak Ibu, yaitu menggunakan ini akses fitting di bagian percabangan-percabangannya. Dan Rucika akses fitting ini itu perlu diketahui Bapak Ibu bahwa dia menggunakan standar JIS Bapak Ibu, ya, standar Jepang. Nah, padahal kita tahu bahwa ini diperuntukkan atau bisa diaplikasikan untuk jaringan air limbah ya. Artinya kita memerlukan namanya sebuah konektor Bapak Ibu untuk mengkombinasikan antara Rucika access fitting ini dengan pipa Rucika Light. Kenapa sih perlu konektor? Ya karena kita tahu ya bahwa Rucika Light atau pipa biasa dikenal dengan SDR41 yang berwarna terakota itu adalah pipa berstandar SNI Bapak Ibu. Nah, maka dari itu untuk menyambungkan kedua jenis pipa yang berstandar berbeda, kita perlu namanya konektor Bapak Ibu. Nah, ini akan mengakomodir atau menjawab permasalahan di lapangan. Jadi tidak perlu khawatir apakah akses fitting ini bisa dipasang dengan pipa berstandar SNI, jawabannya adalah bisa Bapak Ibu menggunakan konektor ini ya. Ini adalah salah satu contoh aplikasi dari akses fitting dan Rucika Light ya, secara prospektif Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita lihat di sini ya, untuk jaringan air limbah, air yang keluar dari air kotor yang keluar dari toilet dan juga air bekas yang keluar dari wastafel ataupun bathtub ini ketika bertemu di sebuah percabangan kita memerlukan adanya akses fitting Bapak Ibu. Nah, ini akses fitting bisa dipasang di sini sehingga pengguna atau user bisa sangat gampang dalam menginspeksi atau memaintenance pipa tersebut ya, tinggal dicongkel saja bagian sininya penutupnya, tinggal kita bersihkan.
Ini juga di bagian percabangan pipa air limbah ya, antara pipa cabang dengan mainline-nya ya. Ini juga bisa digunakan menggunakan Rujika access fitting ya. Access fitting ini untuk pengganti bak kontrol konvensional begitu Bapak Ibu. Jadi itu adalah Rujika access fitting Bapak Ibu dan Rujika light ya. Nah, Bapak ingin memaparkan materi mengenai air dan air limbah, kami juga memperkenalkan ya Bapak Ibu, yaitu perancangan perpipaan menggunakan BIM. Ya. Ini adalah salah satu jenis software atau bisa dibilang ya, itu bisa menggunakan Revit atau apa ya software-nya. Yang jelas ini akan memudahkan kita ya dalam suatu perancangan sistem perpipaan ya. Nah ini adalah pengertiannya adalah BIM adalah suatu proses yang dimulai dengan menciptakan visual 3D model digital yang dalamnya berisi semua informasi terkait komponen sistem yang dirancang Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sistem perpipaan sebenarnya, tapi juga bisa hal-hal lain seperti bangunan dan lain sebagainya. Dan memang ini sebenarnya diperuntukkan untuk bangunan, sistem perpipaan hanya salah satunya saja sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian fungsinya ya, ini BIM adalah untuk sarana membuat perencanaan, perancangan, pelaksanaan pembangunan bagi semua pihak terkait dalam proyek tersebut seperti konsultan, kontraktor, dan owner ya. Nah, keuntungan ketika menggunakan BIM pertama itu dari time dan visualization-nya ya Bapak Ibu. Proses pengerjaan desain, penggambaran menjadi lebih cepat. Kemudian BQ ini juga atau schedule atau quantity itu akan lebih akurat ya karena sesuai dengan desain yang dirancang. Kemudian adalah collaboration ya. Ini akan memudahkan kolaborasi antara setiap divisi. Kita tahu bahwa dalam sebuah proyek itu sangat banyak terlibat dari berbagai departemen atau divisi ya Bapak Ibu. Nah, ini akan memudahkan dalam kolaborasi. Nah, untuk itu kami Rujika juga menghadirkan beberapa produk Revit ya Bapak Ibu, untuk memudahkan dalam suatu proyek ya. Ini kami sudah menyediakan Rujika Clean Green, Fitting, Rujika Standar, JIS, dan Rujika Black hadir selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait hal-hal yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini ya. Harapannya ini bisa menambah informasi Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Arga untuk materinya. Menarik sekali ya Pak. Ini pasti udah banyak peserta yang mau bertanya di kolom chat. Saya bacakan dari yang paling atas. Mungkin Pak Arga bisa dilihat bersama juga. Bapak Ibu selain bertanya via chat bisa juga bertanya langsung ya. Sebentar. Tadi saya sudah lihat ada yang bertanya di awal. Dari Irfan Yusuf, Pak. Perumda Tirta Limutu. Apakah air baku jika diendap di pipa bisa berpengaruh dengan hasil pH airnya? Apakah air baku jika diendap di pipa bisa berpengaruh dengan hasil pH airnya? Dari Pak Irfan Yusuf. Ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ya, jadi selama sistem perpipaan tersebut di daerah yang memang tidak ekstrim begitu ya Bapak Ibu, normal-normal saja, air yang ada di dalam pipa tersebut itu tidak terlalu
berpengaruh Bapak Ibu, karena di Rucika sendiri ya Bapak Ibu, kami juga sudah melakukan pengetesan, yaitu di Skovindo ya Bapak Ibu. Salah satu proses pengetesannya yaitu menggunakan air yang dialirkan ke dalam pipa gitu ya, diendapkan, dan ketika sudah dilakukan pengetesan di dalam Skovindo, air tersebut sebagai air minum, atau bahkan pipa yang ada tersebut tidak mencemari dari air minum tersebut, sehingga air aman untuk dikonsumsi begitu. Mungkin ada kawan saya, Mas Chandra, kalau mau menambahkan silahkan ya Mas Chandra. Sebentar Mas Chandra kayaknya masih di mute, biar saya unmute. Ya, Mas Chandra silakan. Ya, terima kasih Bu Tiara. Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak. Jadi pertanyaan adalah jika diendapkan apakah akan berpengaruh ke pH ya? Jadi pipa Rucika ini telah diuji di Skovindo ya, seperti tadi yang Pak Arga bilang, telah diuji di Skovindo. Jadi pipa Rucika tidak akan mengkontaminasi atau tidak akan merubah kualitas dari air yang dialirkan, selama kan memang benar-benar air untuk air bersih, bukan bahan-bahan kimia tertentu. Kemudian juga punya adalah suhu ruangan, jadi bukan air panas yang di atas 40 derajat Celcius seperti itu Pak. Selama kondisinya seperti itu, untuk pipa Rucika tidak akan mengganggu kualitas dari air tersebut. Mungkin sudah sih. Baik, terima kasih Pak Chandra. Pak Arga, ini ada dua yang mau bertanya langsung. Ini sudah raise hand dari Pak Muhammad Busri dulu ya, dari Perumda Sumekar. Pak Muhammad Busri, boleh di-unmute mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arga dan kawan-kawan semua tukang ledeng. Kedengaran Ibu? Kedengaran Pak. Ya, siap. Pak Arga, saya mau nanya pertama tentang masalah pipa PVCO. Saya sangat tertarik sekali seperti yang ditayangkan di video tadi Pak Arga. Pertama, PVCO ini dikhususkan untuk pipa transmisi, distribusi utama, atau juga pipa distribusi utama. Pipa PVCO ini dengan kualitas air di tempat kami, di mana kandungan kapurnya itu masih rata-rata batas aman untuk air bersih, Pak. Tetapi ada endapan-endapan juga di tempat lokasi kami, sehingga menyebabkan adanya pengurangan diameter pipa. Karena kami menggunakan pipa PVC, UPVC. Yang ketiga, kalau katakanlah bisa untuk pipa distribusi utama atau pipa distribusi sekunder, yang saya ketahui, saya baca di beberapa artikel, PVCO ini untuk melakukan penyambungan atau tapping pada pipa tersebut seperti apa, dan aksesorisnya apakah mudah seperti menggunakan UPVC. Terus yang keempat, tahanan PVCO ini apakah fleksibelnya sama seperti HDPE, Pak Arga? Untuk sementara seperti itu dulu Pak Arga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat, Pak. Pertama ini untuk pipanya tersebut, apakah untuk distribusi utama atau sekunder begitu ya, Bapak Ibu? Pak, sorry. Ya, jadi pipa PVCO Exoplus ini, Bapak, itu tersedia dari berbagai macam diameter, Bapak. Mungkin saya coba cari filenya. Sorry, mungkin ini akan sedikit menjelaskan PVCO. Ya,
Oh, belum kelihatan ya. Sebentar. Ini ya. Kelihatan ya, Pak? Bapak Ibu atau Bapak, untuk Rucika Exoplas ya, untuk diameternya itu tersedia dari 90 Pak. Tentunya jika pertanyaannya ini apakah bisa untuk main sekunder atau primer, sebenarnya tinggal disesuaikan saja ya Pak. Yang jelas untuk sambungan utama ini jelas bisa digunakan ya Rucika Exoplas ini Pak. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya adalah tentang AC Pak, atau penyambungannya ya. Nah, untuk penyambungannya ini itu menggunakan rubbering joint Pak. Jadi tentunya ini jika dibandingkan dengan HDPE sebenarnya jauh lebih gampang ya Pak, karena ini menggunakan rubbering joint. Nah, artinya ketika penggunaan sambungannya menggunakan rubbering joint, tentunya ini salah satu syarat yang perlu dipenuhi adalah pipanya ini pastikan digubur Pak. Karena kita ketahui ya, rubbering joint itu kan ketika terkena tekanan yang agak besar begitu ya, dia akan gampang lepas ya. Maka dari itu harus digubur Pak. Khususnya mungkin juga ini kan untuk jaringan air bersih yang biasa memang digubur ya. Nah, ketika digubur ini akan membuat sambungannya ini jauh lebih kuat Pak, sehingga potensi lepas itu bisa diminimalisir atau bahkan tidak mungkin bisa lepas begitu ketika digubur Pak. Itu untuk terkait penyambungan pipa Rucika Exoplas ya. Nah, untuk aksesorisnya apakah gampang ditemui? Kebetulan kami di Indonesia ya sudah ini ya Pak, tapi sudah terseluruh Indonesia ya. Ya, ini sih memang itu akan di tempat Bapak ya untuk penyediaan aksesoris tentunya sih Pak. Gitu. Kemudian mungkin yang bisa saya kasih masukan ya Pak, terkait endapan itu mungkin bisa dilakukan dengan perawatan sih ya Pak. Itu kan juga berpengaruh terhadap airnya itu sendiri ya Pak. Tapi yang jelas dari bibit kami ini seharusnya ini akan memiliki karakteristik atau apa kami sebutnya itu endapan begitu ya. Itu mirip dengan PVC sebenarnya sih Pak. Gitu. Mungkin dari Mas Chandra mau menambahkan Pak, Mas Chandra terkait endapan ini ya. Mohon maaf, pertanyaannya gimana ya Pak Arga? Terkait endapan, apakah ini bisa mengakomodir Pak, Mas Andri? Karena di lapangan kan di lapangan itu menggunakan PVC. Saya rasa kalau untuk endapan seperti ini Pak, untuk endapan itu kan nanti dipengaruhi oleh koefisien gesek atau kekasaran permukaan pipa, kecepatan aliran air. Kalau untuk dari pipa sendiri ya kita hanya mampu melakukan membuat atau mendesain pipa dengan kekasaran atau permukaan yang sehalus mungkin Pak untuk meminimalisir endapan. Ya saja juga pastinya kan ya yang tadi saya bilang aliran itu juga berpengaruh terhadap dipengaruhi juga dari kecepatan aliran. Kalau misal kecepatan alirannya sama seperti mungkin yang PVC yang Bapak gunakan seperti sebelumnya, kemudian dengan replace dari PVC sebelumnya ke PVCO, kemungkinan untuk jumlah endapan tidak akan terlalu berpengaruh Pak. Yang saya bilang ini juga sama PVC, hanya bedanya adalah PVCO untuk kekasarannya mungkin lebih halus, kemudian dengan kecepatan yang sama, yang kemudian juga untuk endapan tidak akan jauh berbeda seperti itu Pak. Hanya saja yang pasti untuk diameter, pastinya diameter dalamnya akan katakan ketika menggunakan PVC biasa, dia kan hanya memiliki diameter yang lebih kecil daripada PVCO, sehingga ketika
katakan berjalan waktu instalasi selama 5 tahun, otomatis diameter dalam dari PVC biasa dengan PVCO juga masih lebih baik di PVCO karena dia dari awal juga sudah memiliki diameter dalam yang jauh lebih besar. Baik, Pak. Tiara. Iya. Halo. Pak Arga, halo ya. Tiara. Ya, Pak Agus. Halo, Pak Arga. Pak Arga, seandainya di tengah dari pipa itu terjadi kebocoran di tengah, kita punya UPVC, kita menggunakan klam. Kalau di PDAM itu menggunakan klam, jebol join, Pak Angga. Kalau Pak PVCO seperti apa, Pak Angga, kalau umpamanya terjadi bocor di tengah pipa tersebut? Pak Arga mungkin bisa dijawab dulu pertanyaannya Pak Muhammad Busri. Yang terakhir, Pak Bapak nanti kalau misalnya pertanyaan masih banyak boleh langsung komunikasi personal ya Pak. Nanti Pak Arga yang terakhir dari Pak Busri boleh dijawab dulu. Di mute Tiara, dibuka mic-nya. Ya, sorry. Nah, bisa diaplikasikan sama seperti di lapangan seperti Bapak, Pak. Itu yang pertama. Kedua, jadi memang agak ribet begitu ya terkait jika langkah ekstrimnya memang harus ditempuh ya. Seperti itu, Pak, terkait kebocoran pada pipa PVCO. Jika Mas Chandra mau menambahkan, boleh Mas, terkait ini ya. Mas Chandra masih ada? Mungkin saya Ya, Pak. mau menambahkan tadi yang masih kualitas air, silakan Mas Chandra. Oke, Pak. Ini saya nunggu di unmute tadi, Pak. Oke. Masih mute Tiara. Ya, silakan Mas Chandra. Demikian Pak Muhammad Busri berbicara soal pipa ketika katakan bocor kemudian ditambal menggunakan klem tadi Pak. Klem ya Pak ya. Nah, untuk klem ini tentunya kalau dari Rucika sendiri, standarnya Rucika ketika terjadi pipa bocor atau pipa pecah, pastinya sebaiknya adalah kita menggunakan mengganti satu batang pipa itu Pak. Tapi ketika Bapak ingin menggunakan klem mungkin karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengganti satu batang pipa, yang kami tekankan adalah pastikan dalam satu batang pipa itu tidak terjadi retakan, Pak. Jadi maksudnya ketika ada bocoran sedikit, pastikan tidak ada kemungkinan terjadi retakan memanjang. Karena kan biasa yang terjadi yang sering dialami adalah kita mengabaikan retakan kecil, tapi ketika nanti pas sudah diinstal kemudian terdapat tekanan, diberikan tekanan air, retakan kecil ini akan memanjang. Nah, inilah yang kita takutkan, yang kita hindarkan. Makanya kenapa Rucika ketika ada pecah sedikit atau retak di pipa, sebaiknya ganti satu batang pipa. Tapi ketika Bapak yakin ini tidak ada retakan atau tidak akan mungkin retakan memanjang, untuk klem itu Bapak bisa dapat gunakan, Pak. Seperti itu, Pak. Oke Pak, Bu Tiara, saya izin mungkin tadi ada beberapa pertanyaan mengenai kualitas air ya Pak Arga, Pak Chandra. Pertama, tadi ada yang bertanya apabila air baku dialirkan ke pipa, apakah juga akan menambah apa akan berpengaruh terhadap pH dan seterusnya begitu ya.
bahwa semua standar pipa air minum harus dipastikan tidak boleh tentu akan berpengaruh terhadap kualitas air. Tadi disampaikan Pak Arga begitu ya. Ada istilah dalam uji itu tes tes kelusuhan atau apa, sehingga material itu tidak boleh ada yang larut sehingga akan mempengaruhi kualitas air. Apapun inner atau bagian dalam dari lapisan pipa itu. Kalau seperti steel kan ada yang pakai mortar semen, ada yang pakai epoksi. Kalau pipa PVC, UPVC otomatis karena materialnya sama tidak ada lapisan lagi. Demikian juga tadi PVCO gitu ya. Nah, justru yang harus diperhatikan tadi karena ada pertanyaan kualitas air baku, harus dipastikan apakah air baku itu mengandung zat organik yang cukup tinggi. Ketika pipanya tidak mengalir, akan terjadi penurunan kualitas air. Itu sebetulnya karena ada yang namanya aktivitas dari mikroorganisme, karena biasanya kalau di situ ada air baku, ada zat organik ataupun ada material-material mungkin bakteri dan lain-lain, kemudian pipa itu berhari-hari tidak mengalir, yang memungkinkan terjadi proses anaerobik dan bisa menyebabkan juga bau, maka itu juga akan terjadi perubahan pH dan cenderung itu turun begitu ya. Jadi sebetulnya masalah bukan karena pipanya, bukan masalah karena material pipa, tetapi karena mungkin air baku ya. Misalnya Bapak menempatkan pompa di dasar sungai, kemudian terisap lumpur, ada material organik dan lain sebagainya, dan mungkin ada bakteri dan lain-lain, kemudian pipa itu berhenti berhari-hari, ya itu yang akan terjadi gitu ya. Dan itu memungkinkan kalau biasanya dalam jalur-jalur pipa yang cukup panjang, kemudian ada beberapa cabang sehingga di jalur tertentu aliran itu berhenti begitu ya, matilah, dead end berhari-hari. Yang pertama. Yang kedua tadi dari Pak Busri, apakah pipa PVC, pipa apapun begitu ya, termasuk PVCU ini, apakah akan terjadi pengendapan? Pertama juga harus dipastikan apakah air minum yang tadi dialirkan itu Bapak pastikan kadar kesadahannya di bawah 500 degree, di bawah 500 derajat. Pernahkah dicoba? Biasanya air dengan kesadahan tinggi diperoleh dari mata air yang melewati misalnya pegunungan kapur sehingga kandungan kesadahannya cukup tinggi. Atau air yang Bapak olah ini ditambahkan kapur dalam proses perbaikan pH, kemudian kapurnya sendiri tidak diproses menggunakan lime saturator sehingga memungkinkan ada endapan, maka semua pipa pun tentu akan berpotensi mengendap. Oleh karena itu disarankan kecepatan aliran dalam pipa itu beberapa rekomendasi teknik harus minimal 0,6 meter per detik begitu ya. Tapi kalau misalnya tadi justru airnya dari mata air karena terlihat jernih, tidak pernah dicoba berapa kandungan kesadahannya, mungkin bisa jadi 800 atau sampai ribuan begitu derajat Jerman kesadahannya, itu memungkinkan potensi-potensi pengendapan dalam pipa yang saya khawatirkan justru akan lebih mudah mengendap pada pipa dinas, pipa ukuran kecil, pada meter airnya yang akan mengganggu impeller, baling-baling, dan lain sebagainya. Jadi mohon untuk dicek kembali sebelum dialirkan ke pipa distribusi, pastikan kalau kesadahan air yang Bapak kirim ke pipa distribusi, apalagi kalau bersumber dari mata air lewat pegunungan kapur misalnya, ya itu mestinya diolah dulu. Caranya bagaimana? Kesadahannya melalui banyak proses sebetulnya untuk menurunkan kesadahan. Itu saja mungkin peran saya, Pak Arga, Bu Tiara. Terima kasih banyak, Pak Agus. Selanjutnya ini sudah ada yang raise hand dari tadi. Tirta Mayang Kota Jambi ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Juga Pak Agus Sunara,
bekas direktur kami, direktur utama prodi yang lama. Sebetulnya yang pertanyaan saya tadi sudah hampir-hampir sama Pak Chandra tadi. Ini kalau masalah kualitas air hubungannya dengan diameter pipa. Kalau seandainya air itu ada kandungan agresivitas airnya tinggi, nah itu kan akan lama-lama kan menjadikan endapan di dalam pipa itu, sehingga akan mempengaruhi debit airnya yang keluar. Ada tidak kira-kira jenis pipa PCO ini kandungan pipanya itu bisa melunturkan kalau seandainya air itu agresivitasnya tinggi sehingga tidak menimbulkan endapan di dalam pipa. Kemudian ada juga pertanyaan yang kedua dari rekan-rekan di sini, kelenturan pipa. Kelenturan pipa dari PPCO ini sama nggak kira-kira dengan HDPE? Demikian, hanya segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan highlight pertanyaannya. Yang pertama, apakah ada pipa atau apakah pipa PVCO ini atau Rucika X Plus ini memiliki bahan yang membuat endapan itu hilang begitu ya Pak? Ya. Jadi seperti yang juga tadi dijelaskan oleh Mas Chandra atau Pak Chandra ya Pak. Jadi yang bisa kami lakukan dalam memproduksi pipa PVCO adalah pertama kita memastikan pipa tersebut memiliki koefisien nilai gesek yang seminimal mungkin, karena memang kami tersebut itu memang benar-benar licin, sehingga ketika pipa yang mengalir, maksud saya air yang mengalir di dalam pipa tersebut itu bisa mengalir dengan lancar dan minim gesekan, dan tentunya ini akan minim endapan. Nah, terkait apakah pipa tersebut bisa membuat endapan itu hilang, sejauh ini kami belum bisa memproduksi pipa tersebut Pak. Dan memang material yang ada di situ memang ya secara produksi kami mendesainnya dibuat secara licin Pak, itu yang bisa kami lakukan Pak. Nah, terkait untuk menghilangkan endapan, sebenarnya itu bisa melakukannya dengan perawatan begitu Pak. Itu perawatan yang sejauh ini yang bisa kami rekomendasikan atau yang kami tahu. Pertama itu perawatan menggunakan mekanikal ya Pak, atau menggunakan alat dalam perawatannya pipa tersebut, atau juga bisa menggunakan secara kimiawi Pak, yaitu mungkin bisa kimiawi mungkin untuk membersihkan dari endapan tersebut Pak. Begitu mungkin yang bisa saya bantu jawab ya Pak terkait pipa endapan gitu. Kemudian terkait kelenturan pipa HDPE dengan PVCO begitu ya Pak. Ya memang kalau kita membandingkan head to head begitu ya Pak, antara kelenturan pipa HDPE dan PVCO, memang kelenturannya itu memang lebih baik HDPE Pak dibandingkan dengan PVCO begitu ya. Karena memang dari materialnya sendiri pun dari HDPE ya, yang mana itu jauh, lebih taktil gitu ya, dan lebih lentur dan memiliki elongasi yang lebih tinggi dibandingkan PVCO. Tapi tidak perlu khawatir Pak, selama ekstrimnya itu tidak kebangetan mungkin dalam tanda kutip ya, itu pipa PVCO itu bisa sampai 15 derajat dalam bendingnya Pak, atau fleksibilitasnya begitu sih Pak. Itu untuk ngomongin fleksibilitas ya Pak antara pipa HDPE dan PVCO Pak. Gitu sih. Tapi kalau kita berbicara mengenai diameter dalam ya Pak, tadi yang sudah saya sempat singgung juga bahwa diameter dalam lebih bisa diandalkan pipa PVCO sebenarnya Pak. Begitu. Dari Mas Chandra mungkin jika memang mau menambahkan silakan ya Mas. Pak, mungkin saya tambahkan dikit tadi soal apakah atau apa pipa ini bisa menghilangkan endapan. Justru yang sebelumnya tadi kita jelaskan, kalau misal pipa ini bisa menghilangkan endapan di dalam pipa, otomatis kan berarti pipa ini akan mempengaruhi kualitas air, Pak. Nah, justru itu pipa ini kan dibentuk atau diproduksi justru kan mempengaruhi kualitas air. Mungkin seperti itu aja sih Pak, sederhananya. Kemudian untuk yang fleksibilitas, pipa HDPE memang jauh lebih fleksibel pipa HDPE.
Makanya itu ketika instalasinya atau lokasinya akan diinstal di daerah pegunungan atau dengan kontur yang ekstrim, kami akan merekomendasikan penggunaan pipa HDPE, Pak. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak. Makasih Pak Aga, Pak Chandra. Ini selanjutnya ada pertanyaan via chat dari Pak Redi Fikarlo, Perumda Air Minum Kota Padang. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana material handling yang baik terhadap stok pipa PVC yang ada di gudang. Lalu yang nomor 2, berapa lama umur pipa PVC yang masih layak digunakan apabila dalam penyimpanan terekspos oleh sinar matahari dan hujan? Silakan Pak. Ya, oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Jadi ini Pak, mungkin saya sedikit sharing ya terkait handling. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi atau bahkan hal yang perlu diperhatikan sih Pak terkait handling dari pipa. Ini tidak terbatas pipa PVC saja sebenarnya ya Pak, tapi juga untuk pipa keseluruhan ya. Yang jelas pertama dalam handlingnya ini Pak, jangan sampai ketika kita mengangkat atau menurunkannya itu dengan perlakuan yang terlalu kasar begitu ya Pak. Karena itu untuk menghindari adanya kemungkinan pipa tersebut jadi pecah atau apa. Sekalipun pipa kami sudah didesain dengan beberapa kekuatan yang bisa diandalkan begitu ya Pak. Bahkan kami sudah mengetesnya secara impact test dan lain sebagainya, tapi tetap Pak dalam handlingnya kita perlu perhatikan hal tersebut, yaitu tadi ya diturunkan, diangkat secara terkendali, tidak boleh dilempar, dijatuhkan atau diseret seperti ini ya Pak. Itu terkait handling. Kemudian terkait storage Pak, ini kami ada rekomendasi dalam storage-nya itu bisa menggunakan susunan crossing Pak. Crossing ini saling ini ya, yang satu horizontal, satu vertikal begitu ya. Ini saling mensilang maksud saya begitu ya. Ini dalam susunan crossing-nya begitu. Atau bisa susunan back to back atau bisa disebut juga ini kepala ketemu ekor begitu ya Pak. Ini dalam susunan yang kedua. Dan dalam standar penumpukannya Pak, itu dari kami merekomendasikan ketinggian itu maksimal 1,5 meter ya Pak dalam penumpukannya. Kemudian dengan lebar itu ya kurang lebih 3 meter Pak, dengan panjang pipa ya sepanjang pipanya ya, dengan panjang susunannya begitu. Dan juga jangan lupa Pak, itu juga diberi penahan Pak, penahan sampingnya di sini ya. Yang jelas ini penahan ya agar pipanya tidak tercerai-berai gitu ya Pak, tidak jatuh gitu. Dan untuk penahannya kami merekomendasikan setiap 1,5 meter Pak. Ya, 1,5 untuk penahannya dan juga tatakannya. Dan hal yang perlu diperhatikan Pak ketika dalam storage ini, pertama itu jauhkan dari sumber panas Pak. Karena semua jenis pipa plastik, apapun itu jenisnya Pak, semua jenis pipa plastik ketika terkena sinar UV secara langsung, dia lama-kelamaan akan getas Pak. Kita pasti sering mengetahui ya Pak di lapangan ya, kita melihat pipa plastik itu karena terkena sinar matahari langsung itu getas lama-lama ya. Karena sebenarnya Pak, pipa kami ini kami desain atau memiliki desain lifetime ya itu 50 tahun Pak. Dengan syarat jika instalasinya itu sesuai dengan standar Pak. Nah sesuai standar yang dimaksud itu apa ya, salah satunya itu Pak, jauh dari sumber panas. Nah, ketika dari sumber panas terkena dari sinar matahari langsung, sinar UV atau kena sumber panas langsung, itu akan mengakibatkan desain lifetime yang tadinya 50 tahun, Pak, itu akan berkurang, Pak. Jadi yang tadinya kami desain hingga 50 tahun itu mungkin bisa bertahan tidak sampai 50 tahun, Pak. Gitu sih. Jadi pastikan jika memang instalasi tersebut ingin dibuat memiliki umur yang lama begitu ya Pak, pastikan pertama jangan terkena sinar UV langsung Pak. Itu syarat utamanya Pak. Jangan terkena sinar UV langsung. Dengan cara apa? Mungkin bisa dibuat penutup begitu ya Pak, dilapisi dengan mungkin ya apapun itu Pak, sehingga pipa tersebut tidak terkena sinar UV langsung gitu. Dan juga salah satu hal yang penting juga yaitu terkait penyimpanan ini ya, hindari dari batu atau benda tajam keras ya di bawah pipanya. Jadi harus dipastikan bagian bawahnya itu rata gitu ya Pak, bersih gitu ya, tidak terganjal dari benda-benda tajam. Yang kenapa harus dipastikan tidak ada benda-benda tajam ya tadi untuk memastikan bahwa pipa tersebut tidak defect ya Pak, karena tertekan dalam waktu yang cukup lama karena benda tajam tersebut.
Jadi kurang lebih seperti itu Pak, terkait handling dan storage ya, dan juga terkait sinar UV tadi ya, mempengaruhi berapa lama dari pipa plastik gitu sih. Pak Arga, ini ada yang raise hand dari Pak Rivo Hiola. Mungkin bisa di unmute Pak Rivo. Oke, bisa dengar Mbak Tiara? Halo, apa kabar Mbak Tiara? Ya, jelas Pak. Terima kasih, saya Rivo dari Kabupaten Gorontalo, PDN. Ini Pak, kita kan ini orang teknik, orang lapangan yang sehari-hari bergelut dengan pemasangan pipa. Nah, kira-kira saya minta gambaran karena kita itu kebanyakan orang teknik itu melihat kualitas pipa itu ya jelas hanya melihat biasa kasat mata dan spek yang ditulis. Nah, kira-kira kalau secara awam itu kan ada spek S22, S12,5, S10. Nah, kira-kira bagaimana kami di lapangan melihat kualitas pipa itu sesuai apa enggak dengan yang tertulis di pipa tersebut. Secara kasat mata saja ya Pak, bukan secara teori atau secara uji kualitas di laboratorium. Nah, karena kami terus terang PDAM itu orang teknik, itu orang lapangan. Bagaimana cara melihat, oh ini kualitasnya bagus. Nah, kira-kira bagaimana yang pertama. Yang kedua pipa itu yang baik yang bagaimana? Yang rubbering atau yang mop? Yang biasa. Ini orang-orang teknik tahu itu, oh rubbering apa yang mop bagaimana. Ini orang-orang PDAM. Cuma tolong mungkin ada pengetahuan secara kasat mata atau secara melihat, oh ini kualitas yang bagus pipanya. Apalagi kalau kita ke toko atau ada pengadaan pemasangan pipa dari pihak ketiga, oh ini kualitasnya bagus, kan cuma ada pengantar surat. Tapi secara kita mau kualitas secara kasat mata atau kita rabalah yang S22, S12,5 atau S10 atau dan lain-lain, kira-kira bagaimana caranya? Itu yang kami ingin mendapat ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak untuk pertanyaannya ya Pak. Mungkin yang saya highlight pertama ini pertanyaannya adalah secara kasat mata bagaimana kita memastikan ya Pak pipa tersebut apakah sesuai dengan kualitas yang tertulis ya, khususnya dalam hal S12,5 dan lain sebagainya begitu ya Pak. Oke. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya beritahu ya Pak, secara kasat mata hal ini mungkin Bapak bisa lihat dengan cara yaitu sorry sebentar ya Pak, ini ya dengan cara mencari nilai ketebalan pipa tersebut, Pak. Nah, ini akan saya sedikit. Memang ini sedikit hitung-hitungan, Pak. Ini ada rumus ya. Secara kasat mata, Bapak bisa cari ya dengan nilai rumus tersebut, Pak. Ini Bapak bisa lihat ya, Pak, di sini. Nah, biasanya kan di lapangan kita tahu ya, Pak, salah satu nilai parameternya itu ada PN, ada T ketebalannya ya, ada SDR atau ada nilai S gitu ya, Pak. Nah, dalam hal ini ketika Bapak ingin mengetahui ini apakah nilai S-nya itu sesuai dengan pipa yang datang di lapangan atau tidak, Bapak bisa cek pertama adalah nilai T-nya, Pak. Nilai ketebalan pipanya itu berapa. Nah, nilai ketebalan pipanya itu didapatkan dari mana? Ya jelas dari diameter luar dikurangi diameter dalam ya, Pak. Bapak bisa cek nilai ketebalannya tersebut. Kemudian Bapak tinggal mencari nilai SDR-nya, Pak. Nah, untuk mencari nilai SDR ini, Bapak bisa hitung dari nilai diameter luar dibanding dengan ketebalannya. Nah, ketika Bapak sudah mendapatkan nilai SDR-nya, untuk mencari nilai S-nya, Pak, Bapak bisa mencarinya dengan nilai SDR tadi yang Bapak sudah dapatkan, dikurangi 1 dibagi 2, Pak. Nah, itu Bapak tinggal sesuaikan saja apakah nilai S tersebut sesuai dengan yang dijanjikan gitu ya Pak, atau yang datang di lapangan. Nah, pertama Bapak harus mencari nilai OD dan T-nya ya.
OD itu maksudnya diameter luar dibagi dengan ketebalan, Bapak dapat nilai SDR, kemudian setelah itu Bapak tinggal mencari nilai S-nya. Nilai S-nya itu SDR dikurangkan 1 dibagi 2. Nah, itu secara visual bisa dilakukan seperti itu, Pak. Dengan cara sedikit perhitungan ya. Ini sebenarnya perhitungan yang cukup simpel sih, Pak. Bapak bisa lihat di sini ya. Nanti mungkin Bapak jika membutuhkan saya bisa kirim secara personal untuk perhitungan ini, Pak. Nanti Bapak tinggal cocokkan saja hitung-hitungan Bapak apakah itu sesuai dengan nilai S yang ada di lapangan atau tidak. Seperti itu, Pak. Itu mungkin semoga bisa membantu ya Pak terkait perhitungan tersebut. Kemudian pertanyaan kedua ya Pak, saya highlight tadi, bagus mana sih pipa yang penyambungannya menggunakan rubber atau menggunakan fusion joint atau menggunakan lem gitu ya Pak. Lagi-lagi yang mungkin bisa saya jawab ya Pak, itu sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan atau mungkin dengan keadaan di lapangan sih Pak. Yang jelas, asalkan penyambungannya atau pemasangannya itu sesuai dengan standar ya Pak. Dalam hal ini mungkin standar rubbering, standar solvent cement, standar fusion joint. Kami yakin itu tidak ada masalah sih Pak. Jadi bagus mana atau mana yang paling direkomendasikan, yang kami jawab ya jelas tergantung lingkungan atau tergantung tempat di mana Bapak memasang begitu ya Pak. Kedua juga menyesuaikan dengan mungkin ya dengan jenis pipanya begitu ya Pak, untuk apa pipa tersebut gitu sih Pak. Jadi yang bisa saya pastikan kalau memang sesuai standar dalam pemasangannya Pak, saya jamin baik itu rubbering ataupun fusion ataupun solvent cement itu akan bagus Pak. Itu yang mungkin bisa saya jawab ya Pak. Mungkin Mas Chandra mau menambahkan silahkan. Oke Pak Rio tadi ya. Pak Rivo. Oke Pak, sedikit menambahkan soal yang tadi, apakah bisa dilihat, kita bisa menilai secara visual. Kalau visual yang Bapak maksud adalah kita melihat sekilas atau dengan sedikit meraba, tentunya sih tidak bisa Pak. Mungkin yang bisa simpel yang dilakukan adalah seperti yang tadi telah dijelaskan Pak Arga, kita menghitung SDR. Kalau Bapak mau lebih mudah, kita tinggal melihat di tiap pipa itu kan pasti ada labelnya. Dia mengikuti standar apa Pak? Katakan SNI berapa gitu. Bapak tinggal buka SNI-nya. Ini mau nggak mau Bapak harus ukur. Jadi ketebalannya dia berapa, diameternya berapa. Itu adalah cara awal yang mungkin bisa kita lakukan untuk istilahnya menseleksi pipa. Nah, itu hanya dari dimensi Pak. Apakah dimensi dia mengikuti dari standarnya SNI atau tidak, atau mengikuti standar ISO atau tidak. Paling tidak kita bisa menilainya apakah pipa ini sesuai standar atau tidak. Tapi tetap Pak, untuk kualitas pipa selain dimensi kan juga dipengaruhi dari material pipanya sendiri. Jadi berapa persen sih kandungan PVC-nya, berapa persen kandungan kapurnya. Itu yang pasti akan mempengaruhi kualitas. Jadi bukan hanya dimensi. Jadi ya mau nggak mau memang pasti kita akan melihat uji lab dari brosur yang telah disampaikan oleh tiap produsen, dan pastinya ketika kami menuliskan hasil uji lab atau hasil uji standar itu ya pastinya kalau sudah pakai kemudian atau Bapak jatuhkan dari ketinggian setinggi sejajar dengan mata, itu Bapak bisa lakukan sih Pak. Itu secara sangat Pak? Cara sangat sederhana lah. Tapi tetap kalau untuk uji kualitas pastinya tetap harus melihat uji lab yang telah disesuaikan dari standar, entah standar SNI atau standar ISO, seperti itu sih Pak. Baik. Terima kasih Mas Chandra. Ini ada dari PT AB Jatim Persoroda, Pak Hartadi Agung. Pak Hartadi nanya nih Mas, untuk backflow valve, apa juga bisa diaplikasikan untuk pipa washout yang dipasang pada ujung pipa air minum, pipa jaringan air minum. Itu sama nggak kayak yang yang sambungan pipa itu yang pakai aksesoris tadi yang Mas Arga jelasin? Ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ya, yang mungkin bisa saya jawab ya Pak terkait back valve tadi Pak.
Jadi memang back valve tadi itu kami produksi itu khusus untuk pipa air limbah, Pak. Ya. Jadi khusus untuk air limbah karena apa? Karena kita tahu ya bahwa pipa air limbah itu kan dia tidak bertekanan ya, Pak, hanya mengalir menggunakan gaya gravitasi saja. Dan memang pipanya itu tidak ada tekanan. Dan back valve tadi itu sebenarnya dia akan terbuka tertutup itu hanya karena jika ada dorongan dari air limbahnya saja, Pak. Jadi memang dia tidak bisa secara kuat menahan tekanan yang tinggi, Pak. Artinya jika memang ingin dipasang untuk pipa waste out itu, saya khawatir pipa waste out itu mungkin kan memiliki tekanan besar ya, Pak, sehingga tidak bisa diaplikasikan di situ, Pak. Jadi memang back valve ini memang diproduksi untuk jaringan pipa air limbah sih, Pak. Gitu. Yang memang mengalirnya hanya menggunakan gravitasi tanpa tekanan gitu, Pak. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak, dari Satma, Bapak atau Ibu Satmael, mengenai biaya. Bagaimana perbandingan secara biaya atau ekonomis antara pipa PVCO dengan PVC biasa? Ya, untuk biaya ya Bapak Ibu, saya sebenarnya tidak bisa secara gamblang ya untuk ngomong masalah harga karena memang kebetulan kan saya bukan di posisi sales. Yang jelas untuk harga nanti Bapak Ibu bisa secara price list Bapak Ibu bisa langsung bandingkan saja antara PVC dengan PVCO. Itu sebenarnya sudah tersedia di website kami terkait price list ya. Itu sudah bisa langsung dibandingkan. Mungkin jika dibandingkan memang terlihat lebih mahal PVCO atau sebaliknya begitu. Tapi jangan khawatir pemasangan begitu yang mungkin memang menggunakan pipa PVCO, pastinya dari tim sales kami bisa memberikan servis lain sih Bu, mungkin juga bisa memberikan diskon spesial dan lain sebagainya sih. Jadi terkait harga pastinya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa dilakukan oleh tim sales kami sih Bu. Arga atau Pak Chandra mungkin bisa di-share kontak personnya di chat. Nanti kalau misalnya mau bertanya atau mau hubungi yang lain itu kemana, ke siapa, boleh di-share nanti. Boleh? Ya. Saya share sekaligus nomor Pak Chandra ya. Saya. Ini ada pertanyaan dari Pak Dodi Perunda Tirta Mukti Cianjur. Maaf. Banyak pipa dari yang HDPE untuk jalur transmisi dan distribusi, ada sebagian digigit oleh hewan pengerat. Misalnya digigit hewan pengerat. Hewan pengerat. Ya. Sebentar ya, Bu. Oke. Mungkin Mas Chandra ada tanggapan terkait hal ini, Mas? Ya, Pak. Pertanyaan untuk mencegah hewan pengerat, Pak. Kalau selama ini sih, ya kami belum ada sih Pak untuk teknologi atau material dalam produksi yang mampu mencegah hewan pengerat merusak material pipa. Dan jujurin juga saya baru dengar. Jadi cuman yang saya tangkap ketika hewan pengerat ini merusak pipa, berarti kemungkinan adalah pipa ini dipasang di luar seperti itu ya. Itu Pak ya. Mungkin yang saya tangkap seperti itu. Mungkin jadi pencegahnya ya memang kalau dari rekomendasi Rujika kan untuk pipa distribusi air minum, apalagi PDAM pastinya kan kami rekomendasikan untuk ditanam. Itu juga bukan karena hewan pengerat alasannya. Ya salah satunya ya karena memang untuk mencegah kontak dengan iklim, kemudian juga untuk menjaga sambungan pipa agar tidak lepas ketika kita menggunakan rubber. Tapi untuk hewan pengerat, kami tidak ada saran khusus Pak, karena jujur ini kami baru mendengarnya. Ya mungkin
memang pipa harus terkubur ya, salah satunya mungkin bisa jadi menghindari hewan pengerat itu sih, Pak. Makasih Mas Chandra. Ini ada dari Pak Ganjar Bang Bagja. Apakah cara penyambungan pipa PVCO dan PVC biasa dengan menggunakan bolt joint akan terjadi lendutan pada pipa VCO, atau penyambungan antara pipa HDPE dan PVCO dengan coupling joint with grip akan merusak permukaan dan lendutan PVCO? Ya Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang pipa bisa untuk diaplikasikan G-bolt atau kopling tadi itu ya Pak. Hanya saja memang untuk terkait kekuatannya Pak, untuk keratannya itu memang harus diatur sih Pak, harus diatur sehingga tidak terjadi lendutan dari pipa PVCO kami Pak. Memang berapa kali kami sering temui di lapangan Pak terkait penyambungan menggunakan G-bolt tersebut, atau bahkan kami juga sudah lakukan tes di tempat kami, memang terjadi lendutan Pak. Dan itu setelah kami cek memang ya jelas ya Pak, itu karena gripnya itu terlalu kuat Pak, sehingga membuat pipanya menjadi lendut. Nah maka dari itu, agar tidak terjadi lendutan Pak, perlu dipastikan kembali terkait kekuatan dari gripnya tersebut Pak, sehingga pipa PVCO ini tidak lendut begitu ya Pak. Bahkan kami memang merekomendasikan ya Pak, untuk terkait penyambungan yang menggunakan pipa PVCO itu lebih baik memang menggunakan G-bolt Pak, memang karena memang lebih kuat ya Pak, gitu sih. Bahkan di negara maju sana ya Pak, di New Zealand dan Australia, memang penyambungan dari percabangan mungkin bisa dibilang begitu ya, atau hal lainnya itu pipa PVCO itu menggunakan G-bolt Pak. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab. Jika memang ada tambahan, silakan Mas Chandra. Saya rasa cukup sih. Ya. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang mau bertanya langsung atau pertanyaan lain? Kalau misalnya memang sudah cukup, mungkin bisa kita tutup ya Pak Arga. Kalau misalnya dirasa masih ada nih yang mau ditanyain tapi nggak mau di sini, mau langsung aja, itu tadi Pak Arga sudah share kontak person dari Rucika, ada Bapak Chandra, ada Bapak Arga, langsung bisa Bapak Ibu kontak. Ya, terima kasih Bu. Jadi kami Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kami Rucika, jika memang diperlukan bantuan Bapak dan Ibu sekalian untuk visit ke tempat Bapak untuk diskusi teknis, apapun itu Pak, untuk bahkan sampai supervisi hingga commissioning, atau mungkin untuk perancangan juga, kami siap untuk membantu Pak ya. Kami, karena memang kami tagline-nya kan juga salah solusi total gitu ya Pak, kami bisa memberikan servis hal tersebut secara free Pak. Jadi tidak usah khawatir ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian terkait hal-hal tersebut. Atau mungkin juga perlu adanya workshop atau diskusi teknis secara khusus secara online ataupun offline, kami juga bisa menyediakannya begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi feel free jika memang nanti ke depan Bapak dan Ibu sekalian memang merasa perlu diskusi atau tanya jawab, atau mungkin ya tadi saya bilang juga hingga visit ke lapangannya begitu ya Pak Bu. Itu aja mungkin yang saya tambahkan sih Bu. Baik, Bapak Ibu, untuk webinar kita itu kita selalu ada rekamannya, nanti bisa ditonton di channel YouTube Kemitraan Propamsi untuk dilihat-lihat kembali. Kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, Pak Arga, ini saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti webinar hari ini dari pagi jam 9 tadi sampai sekarang. Nanti kita akan mengadakan webinar lagi, itu setiap minggu sekali. Bapak Ibu bisa cek update mengenai webinarnya itu di grup Facebook Tukang Ledeng.
Nah, sekian saja saya sampaikan. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.